Halo pemirsa, geger sesosok mayat wanita ditemukan di Danau Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Saat ditemukan, wanita 45 tahun ini memakai daster coklat. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal pemirsa. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Pemirsa, diduga korsleting listrik, kebakaran terjadi di Asrama Putra Pondok Pesantren di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Para santri panik berupaya menyelamatkan barang mereka. Petugas berupaya memadamkan kobaran api yang membakar bangunan asrama di Pondok Pesantren di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Di tengah kebakaran, para santri berupaya menyelamatkan barang-barang mereka. Dalam 1 jam, puluhan asrama hangus terbakar. Api pertama kali terlihat dari salah satu kamar asrama yang kemudian menjalar ke kamar lain. Tak ada korban jiwa, penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Asrama habis, mulanya api itu kecil, kira-kira sepertinya korsleting gitu. Kemudian melalui ke tumpukan-tumpukan kasur. Jadi setelah kasur tinggi, biasanya kasur mereka ditumpuk sampai tinggi. Nah, jadi tinggi, jadi kasur busuk itu cepat langsung merambat, langsung ke atas. Kalau kejadian api jam berapa, Pak? Santri itu sebelum jam 5, sebelum subuh sudah di musala, sudah di masjid. Jadi otomatis asrama itu kosong. Ketika konslet terjadi, tidak ada yang mengetahui, sudah besar. Penyebab pasti kebakaran masih diselidiki polisi. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sairi melaporkan. Kericuhan terjadi saat petugas gabungan melakukan razia PPKM di Goa, Sulawesi Selatan. Pemilik kafe melawan petugas, namun membantah adanya aksi pelemparan pisau. Merasa dianiaya, pemilik kafe melaporkan kasusnya ke polisi. Kericuhan terjadi saat petugas gabungan melakukan razia pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM pada sebuah kafe di Jalan Poros Panciro, Bajeng, Goa, Sulawesi Selatan. Pemilik kafe yang tidak terima dengan kedatangan petugas bahkan sempat mengancam dengan pisau dapur. Namun aksi pemilik kafe ini dilawan petugas hingga kericuhan pun tak terhindarkan. Petugas Satpol PP kesal lantaran dilempar gelas dan kursi. Menghindari kericuhan yang lebih parah, petugas langsung meninggalkan lokasi dan mengamankan 2 pisau dapur sebagai barang bukti. Razia PPKM ini dilanjutkan ke lokasi lain. Mungkin kesalahpahaman antara pemilik ini, karena kalau kita ini bicaranya, ya intinya sopan-sopan kita masuk, nyampaikan gitu. Kalaupun ada insiden yang lagi beredar ini, ya ini mungkin ada kesalahpahaman antara pemilik kafe itu dengan tim, mungkin seperti itu. Yang viral sempat yang lempar pisau ya? Oh, tidak ada lempar pisau, Pak. Gelas. Pada saat sudah pelemparan. Kan istri histeris, orang lagi hamil. Shock. Setelah kejadian, pasangan suami istri pemilik kafe melaporkan kasusnya ke Mapolres Goa, Sulawesi Selatan. Pak Sutri ini merasa dianiaya dengan mendapat perlakuan kasar saat diminta menutup tempat usahanya lantaran melebihi jam 7 malam. Di mana pemilik kafe tidak menerima adanya tindakan oknum petugas PPKM, penertiban PPKM. Jadi setelah kami mendatangi TKP bersama piket fungsi, dan kami menginterogasi pemilik kafe atau korban dalam hal ini, dan korban menginginkan menggunakan haknya untuk melapor di Polres, sehingga kami arahkan. Saat menjalani pemeriksaan, Amriana, sang istri yang sedang hamil, tak sadarkan diri. Wanita ini pun segera dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma melaporkan.
Seorang pengemudi tewas setelah mobilnya tertimpa truk kontainer di Jalan Tol Tanjung Perak, Surabaya arah Gempol, Jawa Timur. Kecelakaan disebabkan mobil yang tiba-tiba mengurangi kecepatan hingga membuat kontainer hilang kendali dan terguling. Masuk. Kecelakaan terjadi di kilometer 5600 Jalan Tol Tanjung Perak, Surabaya menuju Gempol, Jawa Timur. Sebuah truk kontainer terguling dan menimpa minibus hingga ringsek di dekatnya. Akibat kejadian ini, sopir minibus warga Tambak Piring tewas di lokasi. Dua alat berat digunakan untuk mengevakuasi kedua kendaraan. Proses evakuasi mengalami kendala saat memindahkan truk yang menerobos pembatas jalan tol, sementara badan truk melintang di tengah jalan. Kejadian bermula saat pengemudi minibus ragu untuk keluar interchange Banyu Urip dan akhirnya diseruduk truk kontainer yang berada di belakangnya. Truk pun terguling dan menimpa minibus. Tiba-tiba Tigra itu mengurangi kecepatan, kemudian dari belakang pengemudi truk head ini tidak bisa antisipasi dan menguasai laju kendaraan, terus banting ke kiri, menabrak pembatas gadril. Akhirnya kontainer terguling ke kanan menimpa kendaraan Tigra. Korban dari pihak mana, Dan? Kecelakaan ini sempat menimbulkan kemacetan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan melaporkan. Penemuan sesosok mayat wanita tanpa identitas di Danau Cipondoh, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, gemparkan warga Kamis siang. Hasil penyelidikan olah TKP di lokasi kejadian, polisi tidak menemukan adanya tanda kekerasan di tubuh wanita yang berusia sekitar 45 tahun tersebut. Warga digemparkan dengan penemuan sesosok mayat wanita di Danau Cipondoh, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten. Dibantu warga, petugas berupaya mengevakuasi jasad korban. Ciri-ciri korban berusia sekitar 45 tahun dan mengenakan daster berwarna coklat. Jasad korban ditemukan oleh warga saat sedang menjaring ikan di lokasi. Usai olah TKP, polisi tidak menemukan adanya tanda kekerasan di tubuh korban. Nelayan situ Cipondoh, dia menemukan jenazah tersebut, kemudian melapor ke pihak kita, kemudian dilakukan evakuasi. Jenazah belum ada tanda-tanda bekas dari kekerasan. Untuk memastikan penyebab kematiannya, jenazah korban dibawa ke RSUD Kabupaten Tangerang untuk diotopsi. Dari Tangerang, Banten, Sukron melaporkan. Duel maut terjadi saat pemilihan kepala desa di Luwu, Sulawesi Selatan. Akibatnya seorang warga tewas karena senjata tajam. Perkelahian dipicu saling ejek karena beda pilihan kepala desa. Orang, maaf Pak, agak lambat ini. Sejumlah pemotor putar arah saat mengetahui terjadi perkelahian dua warga menggunakan senjata tajam di kawasan Tandung, Malengke, Luwu, Sulawesi Selatan. Akibat duel maut ini, Jumardin 47 tahun tewas usai ditikam oleh Kayu 43 tahun. Kejadian ini dilatar belakangi aksi saling ejek karena beda dukungan pada pemilihan kepala desa setempat. Awalnya korban Jumardin melintasi posko penghitungan suara sambil memprovokasi pelaku dengan menggeber gas motornya. Kayu yang emosi langsung mengikuti korban hingga terjadi duel maut dengan senjata tajam jenis parang. Usai terkena sabetan senjata tajam di bagian pundak, korban pun langsung tersungkur dan meregang nyawa. Polisi yang tiba di lokasi kejadian melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti serta memeriksa saksi. Jenazah korban yang dievakuasi ke rumah duka disambut tangis keluarga. Pelaku yang tertangkap terancam 15 tahun penjara. Tersangka ini mengejar korban. Nah, begitu ini ternyata korban malah menghadang. Nah, di situ lokasi penghadangan terjadi perkelahian 1 lawan 1.
Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan pada 14 Juli lalu diikuti 315 calon dari 102 desa. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak melaporkan. Berpura-pura menanyakan alamat, pria pengendara motor menjamret kalung emas milik seorang bocah di Serang, Banten. Penjamretan terjadi saat korban bermain bersama dengan teman-temannya di depan rumah. Pelaku ditangkap saat bersembunyi di rumah temannya di Tangerang, Banten. Seorang pria pengendara motor mendekati sejumlah anak yang sedang bermain di depan rumah di Serang, Banten. Berpura-pura menanyakan alamat, pelaku merampas kalung emas milik seorang bocah dan kabur. Dari aksi penjamretan pada anak-anak ini yang terekam CCTV, pelaku ditangkap polisi saat bersembunyi di rumah kontrakan temannya di Tangerang. Pelaku mengaku sudah 4 kali beraksi menyasar anak-anak sebagai korban. Jadi lewat, kalau lihat ada target, baru balik lagi. Balik lagi, terus nanya alasannya gitu. Nanya karena kecil itu, nanya apa? Nanya alasan rumah siapa, ini gitu Pak, hebatnya. Nanya alamat ya? Iya, nanya alamat gitu. Barang bukti dari tangan pelaku sudah tidak ada, sudah dijual, tapi kita menyimpan barang bukti dari si korban separuh kalung dengan berat 3 gram. Pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Kurang dari 5 menit, pelaku menggasak spion mobil yang terparkir di pinggir jalan di Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur. Aksi pelaku terekam CCTV. CCTV merekam saat pelaku merusak dan menggasak spion mobil di parkiran pinggir jalan Kampung Baru, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur. Dia nggak teriak. Karena spion. Kalau ke pintu, ini amat. Pelaku sempat bersembunyi saat ada pengendara motor yang melintas di lokasi kejadian. Kurang dari 5 menit, pelaku menggasak spion mobil korban. Nah, pas parkir sini udah dikunci semua lah, udah. Terus pas itu kan langsung pulang ke rumah istirahat. Nah, terusan pas sore-sore ke sini, tahu-tahu spionnya udah nggak ada. Udah nggak ada. Iya. Terus langsung lihat CCTV. Langsung lihat CCTV, kejadiannya jam 3:36. Korban berharap pelaku pencuri spion mobil ini bisa ditangkap polisi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Polisi memeriksa 6 orang saksi dalam kasus dugaan suntik vaksin COVID-19 bodong di Puskesmas di Karawang, Jawa Barat. Kasus ini viral setelah seorang pasien merekam tindakan seorang tenaga medis yang diduga hanya menyuntikkan namun tidak memasukkan vaksinnya. Kasus dugaan penyuntikan vaksin bodong di Puskesmas Wadas Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat terus diselidiki. 6 saksi terdiri dari 3 warga penerima vaksin, petugas vaksinator, dan 2 saksi lainnya telah diperiksa petugas. Polisi juga akan segera berkoordinasi dengan tim ahli untuk dimintai keterangan terkait prosedur penyuntikan vaksin COVID-19. Termasuk dengan ahli telematika untuk memeriksa kebenaran video suntik bodong vaksin COVID-19 tersebut. Mendatangi lokasi, kemudian kita memeriksa, ada 6 saksi yang kita periksa dari pihak Nakes, Puskesmas, vaksinator, dan juga 3 saksi orang yang divaksin. Dan ini masih proses pendalaman, nanti akan kita sampaikan lebih lanjut. Sebelumnya, seorang petugas kesehatan di Puskesmas Wadas, Karawang, Jawa Barat diduga tidak memasukkan cairan vaksin, namun hanya menusukkan jarum ke lengan sang pasien. Kejadian ini diduga juga dialami 2 warga lainnya. Dalam video yang viral juga disebutkan, perekam diwajibkan meminta maaf lantaran pihak puskesmas merasa telah bekerja benar. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fakhrudin melaporkan. Geger wanita muda terekam CCTV membuang mayat bayi di depan sekolah di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku menyewa mobil rental dari Garut ke Bekasi. Apa motif pelaku membuang bayi yang baru dilahirkannya? Tunggu jawabannya sesaat lagi, Sergap segera kembali.